10 menit kalau lewat diingatkan saya. Alhamdulillah, ini semua pamasena pengala ta'ala. Semoga madisi-disi maneki dengan nikmat Allah sampai saat ini, malam ini kita masih diberikan amanah umur panjang, masih hidup, masih sehat. Insya Allah lahir batin sehat. Pak Guru juga saya lihat masih sehat, alhamdulillah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang syakirin, yang pandai bersyukur akan nikmatnya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah nikmat menjadi umat baginda Rasulullah Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa, semoga kita yang hadir di tempat ini semua nanti masuk surga bersama Nabi Rasulullah. Nas'aluka murafaqatan ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil jannah. Semua kita mendapatkan syafaat. Maka marilah kita mengirimkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Habibullah. Assalamu alaikum ya Nabi Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, terkhusus keluarga yang ditimpa musibah. Jadi kata Nabi, siapa yang kena musibah maka Nabi tak, siapa yang kena musibah cobaan termasuk kematian, kalau dia sabar maka bana Allahu baitul fil jannati, Allah akan berikan dia istana di sorga, dibangunkan kita istana yang luas dan megah. Jadi alhamdulillah keluarga yang ditimpa musibah ini sudah ada tempatnya di sorga, tinggal orangnya menyusul. Kalau sabar dapat kuncinya, itu istana. Kalau sabar dapat kuncinya. Insya Allah semua keluarga nanti masuk surga dengan kesabaran. Tidak kalah pentingnya juga Bapak Ibu yang hadir ini sama. Apalagi kalau sudah habis isya begini, utamanya ibu-ibuku masih bisa cantik-cantik padahal harus istirahat, sudah capek kesian. Ini pahalanya besar ibu-ibu. Man azzah musaban, barang siapa yang datang mendatangi saudaranya yang ditimpa musibah, dia gembirakan, dia senangkan, dia berikan dorongan, motivasi supaya sabar. Falahu ajru mislihi, maka dia sama pahalanya dengan orang yang ditimpa musibah. Kita juga mendapatkan istana nanti di surga. Dan tidak kalah pentingnya Nabi jelaskan dalam hadis sahih, sebelum nanti kita pulang ke rumah masing-masing, semua dosa-dosa kecil kita ampe-ampe jatah dihapus oleh Allah. Subhanallah. Hanya datang dengan bertakziah ke tempat rumah duka ini. Jadi kita biasakan datang kalau ada acara-acara duka begini. Karena Nabi bilang dalam hadis sahih, aksiru zikra hazimil lazzah, ya'nil maut. Perbanyak ingat hal-hal yang menghilangkan kelezatan maka dan nabita. Yaitu apa? Kematian. Pekogi carana supaya kita bisa ingat mati, salah satunya kalau ada keluarga yang ditimpa musibah seperti kematian ini, datang ki supaya ingat ki juga mati sebagaimana almarhumah. Maka semua kita ini sudah ada nomor antrian yang kita pegang, hanya nomornya tidak kelihatan. Tidak kelihatan nomornya. Kalau kelihatan nomornya, sudah tidak antri gas lagi ibu-ibu, tidak mau lagi memasak. Jadi mudah-mudahan semua keutamaan-keutamaannya kita dapatkan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kematian itu adalah pintu. Kalau pintu berarti harus dilewati.
maka dadabitta al-mautu babul akhirah. Kematian itu pintunya untuk menuju akhirat. Jadi semua kita pasti ke akhirat, berarti pasti mati. Tidak ada yang kekal, baik yang muda maupun yang tua, apalagi yang tua, karena sudah tidak bisa muda. Kalau yang muda masih bisa tua. Artinya kematian ini, pintu mati ini harus kita lalui. Tinggal ditunggu Israel ini kapan datang berziarah di rumah kita. Nah itu saja ditunggu. Tatajan deh kira-kira kapan datang ketuk pintu. Ternyata Israel jadwalnya di lorong sekolah ini. Karena 3 hari lalu tidak salah jadwalnya di lorong saya Pak, di Antapura. Untung sebenarnya titik Sherlocknya pas saya punya rumah, hanya di belakang. Sherlocknya tepat, ternyata yang di belakang, pas di belakang saya yang meninggal. Setelah itu ternyata Israel lompat di sini. Kita tidak tahu. Jangan-jangan Israel mungkin Selamat Riyadi lewat Tamrin, siapa tahu. Atau dia kembali ke Ki Hajar. Karena memang kerjanya itu. Kerjanya itu, tidak usah kita takut. Mau datang Israel, hai takut Ki. Tidak usah, ajak yang kita tahu. Kenapa? Tidak ada gunanya kita takut. Qul innal mautal ladzi tafirruna. Kematian yang kau takut, yang kau lari, dek gagah guna-gunana. Fa inna mulakikum, karena dia pasti datang. Sembunyi Ki, lari Ki, tidak mau Ki, tidak ada guna-gunanya. Karena pasti kematian itu datang. Tetap diambil kalau sudah tiba waktunya. Maka tidak perlu kematian ini kita takuti. Kita siap untuk mati. Yang harus kita takuti, jangan pergi di perjalanan kubur di akhirat tidak ada bekal tak. Ini tahu Ki. Tidak ada memang warang parung dek gana Ki. Aku mati Ki. Oto, bolata rumah bagaimanapun mewahnya, mobil bagaimanapun mahalnya, makanan yang lezat-lezat bagaimanapun nikmatnya, tidak ada di bawah. Karena alamnya sudah beda. Maka yang perlu kita persiapkan adalah bekal menuju alam akhirat. Itu yang kita takuti, jangan mati tidak ada bekal sedikit pun kita bawa. Karena kalau tidak ada bekal setengah mati, tidak bisa kita bawa WA lagi, telepon keluarga, tidak ada lagi harapan. Bukan habis pulsa, memang tidak ada signal, sudah tidak bisa. Karena memang tempatnya penyesalan itu di akhirat. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal. Ini yang kita takuti. Bagaimana penyesalan orang di akhirat, apalagi sudah dikubur. Laula an akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka. Ya Allah, bisa tidak? Ini orang dikubur sudah. Boleh tidak? Tangguh sedikit. Tambah sedikit umur saya. Supaya saya bisa bersedekah. Karena ketika saya meninggal, mega warang parekku, masih banyak uangku di bank, masih banyak emasku, belum sempat saya sedekahkan. Fa'asaddaka, saya mau bersedekah, saya mau habiskan itu semua hartaku. Nanti di sini baru saya mengerti, saya tahu ternyata rugi sekali kalau sedekah tak sedikit kita bawa sebagai bekal di akhirat. Nanti di sana dia tahu kuburnya sudah 2 meter persegi sempit lagi. Itu kubur bukan yang 2 meter yang kita lihat, tapi tempat kita itu yang liang lahat ditutup bakabah kayu papan, ada liang lahat yang digali, itu tempat kita. Kalau mau dia luas, memang harus bersedekah. Apa mega tahu lah ilalah cecen na luar biasa, kikiri na luar biasa, mah kikiri galang luar biasa. Dia namanya lo cimpe.
Kalau istilahnya Al-Quran, kalau dia membeli maunya murah, kalau dia menjual maunya mahal. Ini manusia ini. Kadang istrinya minta uang belanja, padahal kadikna, anaknya, kadikna padahal cecennya luar biasa, bakilnya luar biasa. Nanti dikubur baru menyesal. Baru kita tahu, ternyata biasa kalau ada orang membutuhkan buka di dompet, ternyata yang merah-merah itu disembunyikan yang biru, yang hijau, ternyata ujung-ujungnya ungu atau coklat. Masih bagus kalau parang. Baru kita mengerti, sedangkan saya sedekahkan parangnya pati murah saja, sisa rupiah, ternyata sudah dingin. Bagaimana saya menyesal? Kenapa tidak saya kasih yang lebih tinggi, yang lebih besar? Ada majelis-majelis taklim di masjid-masjid, ada pengajian-pengajian. Kenapa saya tidak terpikir bawakan makanan? Padahal makanan saya di rumah basi-basi, mawari banyak di kulkas, bulu manu kemanan nih. Baru kita mengerti, baru kita menyesal. Minta dikembalikan tetapi tidak bisa. Seperti penyesalan juga di surat As-Sajdah. Rabbana absarna farji'na na'mal salihan inna mu'qinun. Ya Allah, kami sudah lihat ini di kubur, kami sudah lihat ini di akhirat begini ternyata. Kami pikir ini ya Allah hanya dongeng belaka. Tolong kembalikan kami ya Allah, karena kami penentang. Padahal kami dengar bahwa biasanya ada di masjid muazin panggil Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Ternyata saya lalai ya Allah, baru tahu ternyata ini manfaatnya. Di sini saya sunyi ya Allah. Saya hanya pernah sempatnya ke Idul Fitri, Idul Adha, sempat ada teman, tapi habis itu hilang. Saya tidak mengerti Allah, ternyata salat 5 waktu itu bisa menjadi teman yang mendampingi kita di kepala, di kaki, di tangan, seluruh tubuh kita salat akan bersama kita. Ini makadat tomotuarioloe, ini sampajang, ini kita punya pakaian. Nanti kapan-kapan kita bahas pakaiannya. Waktu kita sempit. Yang terakhir, ada lagi orang menyesal di akhirat. Yaqulu ya laitani, wahai Tuhan, aduh saya menyesal. Kenapa waktu di dunia kuntu li hayati, saya tidak perbaiki kehidupan saya. Saya tidak perbaiki kehidupan saya tidak perbaiki diri saya. Wasiyabaka fatakhir, perbaiki dirimu dengan amal-amal saleh. Banyak saudara-saudara saya yang membutuhkan, saya biarkan ya Allah. Masih banyak kekurangan ya Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita menyesal, saya juga belum pernah pergi di kubur, tapi hadisnya dengan ayatnya Allah dan Rasulnya yang kasih tahu. Kalau mau kita bukti, almarhumah, kalau tidak salah mungkin masih tua saya, belum sampai 50, 40. Baru 40. Baru 40. Bayangkan, masih umur produktif yang luar biasa. Kemana dia? Ke kubur. Ini pelajaran untuk kita semua. Siapa yang tahu nanti ada yang pulang saudara Israel di pintu rumahnya. Tapi jangan saya dulu. Siapa yang mau tahu? Ya kan? Kita tidak tahu. Besok di masjid ada lagi pengumuman. Innalillahi. Memang itu kalau mau selesai salat subuh ngiri-ngiri. Saya itu yang saya tunggu-tunggu kalau Pak Haji, kalau sudah lewat 15 menit aman. Karena kalau masih 5 menit, 10 menit tunggu. Kalau ada yang sudah mulai mengaji innalillah, siapa lagi? Siapa punya giliran lagi? Nah, jadi
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan dunia akhirat. Jaga semua. Sempajatak kita jaga, kemudian jangan terlalu sekikir. Itu hidup yang utama, jangan terlalu sekikir. Orang sekikir banyak musuhnya. Ya, karena sudah tidak ada gunanya nih harta kita kalau sudah meninggal. Yang di lemari, yang emas, ulawat anak itu belum kita dikubur, anak sudah mulai pikirannya. Saya 5 gram, saya 10 gram, semua tidak ada, kendaraan semua tidak ada. Begitu juga bapak ibu, bapak yang meninggal siap-siap istrinya diincar sama orang lain. Sebaliknya juga, istri yang meninggal bapaknya juga diincar sama orang lain, karena tidak ada yang kekal, Pak. Tidak ada yang kekal. Nah, kepada keluarga yang berduka, kalau ada urusan muamalahnya diselesaikan. Karena itu paling penting itu. Ada muamalah diselesaikan, utang piutang diselesaikan. Kalau piutang oke lah, tapi kalau utang itu yang paling penting. Karena jangan sampai roh ini tidak langsung menghadap Allah. Kalau urusan jasad itu ke tanah, tidak ada masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya tanah. Tapi roh ini hakikatnya harus bersih. Jangan nanti gara-gara utang kita tengah malam anjing banyak gora-gora anjing. Nah, itu anjing itu dia tahu. Untuk orang bunuh diri beda, untuk orang korupsi matinya korupsi beda, matinya orang berutang beda. Makanya gonggongannya anjing itu beda-beda. Nah, makanya maka dada kita kalau kau dengar itu anjing, auzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada setan yang terkutuk. Allahu minkum, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.